Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba lagi untuk membahas sebuah alur cerita film. Dan film kali ini berjudul American History X. American History X adalah film drama Amerika yang dirilis pada tahun 1998 dan disutradarai oleh Tony Kaye. Dan film ini menceritakan seorang bekas neo-Nazi skinhead bernama Derek yang berusaha mencegah adiknya dari kesalahan yang pernah dilakukan Derek. Film ini mendapat satu nominasi Oscar, yaitu Best Actor in a Leading Role yang dimenangkan oleh Edward Norton. Dan di IMDb, American History X mendapat rating 8,5. Rating yang sangat bagus bagi sebuah film. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, siapkan kopai dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja masuk intro. Di awal film, diperlihatkan sebuah adegan celepot anjing, sungguh awal yang baik. Dan di dalam kamar yang berbeda, adiknya yang bernama Danny Vineyard diperankan oleh Edward Furlong tak bisa tidur dikarenakan mendengar rintihan kenikmatan pacar kakaknya. Di sisi lain, tiba-tiba 3 orang kulit hitam membawa senjata datang ke rumahnya Derek. Dan salah satunya kemudian memecahkan kaca mobil Derek seperti hendak mencurinya. Danny pun terbangun karena mendengar kaca mobil yang pecah tersebut. Dan dari balik jendelanya, dia kemudian melihat satu orang kulit hitam mencoba mencuri mobil kakaknya. Langsung saja dia bergegas masuk ke kamar kakaknya yang sedang celepot. Kakaknya terpaksa bagel dan kemudian mengambil senjatanya dan meminta Danny jangan berisik. Dari balik pintu, dia melihat 2 orang kulit hitam bersenjata mencoba untuk mencuri mobilnya. Dan dia kemudian langsung keluar dan menembak 2 orang tersebut. Namun 1 orang lainnya berhasil kabur karena Derek tidak berhasil menembaknya. Dan inilah sosok Derek Vineyard, sang ketua gangster kulit putih dengan tato Nazi di dadanya. Kemudian scene berpindah ke sekolahnya Danny 3 tahun setelah kejadian tersebut. Kepala sekolah di sana memanggil Murray yang ternyata pacar ibunya Danny. Danny yang berada di luar ruangan kepala sekolah sedang duduk dan sesekali mendengarkan obrolan mereka. Di sini Danny dianggap rasis karena menulis artikel tentang Mein Kampf atau Perjuanganku, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Adolf Hitler di penjara dan dianggap sebagai kitab suci kaum Nazi. Lalu Danny masuk ke ruangan kepala sekolah dan terungkap kakaknya yang bernama Derek bebas hari ini. Dan faktanya, Derek pun pernah bersekolah di sini. Dia murid yang cerdas dan pernah mendapatkan penghargaan bahasa Inggris. Kepala sekolah yang melihat Danny, murid yang cerdas juga namun memerlukan bimbingan baginya. Kemudian, Danny ditugaskan untuk bertemu dengannya setiap hari. Nah, kelas ini dia sebut sebagai American History X, sesuai dengan judul film ini. Tugas pertamanya yaitu membuat artikel tentang kehidupan kakaknya selama di penjara. Dan juga untuk melihat sejauh mana peristiwa ini membantu Danny membentuk sudut pandang tentang kehidupan kontemporer Amerika dan pengaruhnya di kehidupan Danny dan keluarganya. Di toilet sekolah, 3 siswa kulit hitam menghajar seorang siswa kulit putih yang dianggap telah mengadukan mereka. Kemudian Danny yang keluar dari toilet hampir menjadi sasaran mereka juga. Dia yang sangat santai dengan woodbray-nya menghembuskan asapnya ke babangusnya. Berpindah ke kantor polisi, di sana terungkap foto para anggota gangster yang bernama Venice Beach, sesuai nama sekolah mereka. Nah, kepala sekolah yang tadi bernama Bob Sweeney datang, dan dia adalah kepala sekolah dari Venice Beach High. Dalam pertemuan ini terungkap juga para gangster ini termasuk Derek dipengaruhi oleh seseorang yang bernama Cameron Alexander. Dia adalah distributor buku dan membuat video rasis terbesar di LA Country. Dia juga membentuk band rasis dan menulis kolom kebencian. Polisi pun pernah mencoba menahannya, namun karena belum adanya bukti yang kuat, dia masih bebas. Alex sengaja merekrut Derek yang penuh beban yang dianggapnya cocok dan sejalan. Kemudian Derek pun melakukan hal yang sama, merekrut anak-anak yang frustasi dan tidak punya masa depan. Dalam sebuah rekaman NBC beberapa tahun ke belakang,
Terungkap ayah Derek yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran dia tewas tertembak dalam sebuah aksi penangkapan tersangka pengedar narkoba yang bernama Compton di lingkungan kulit hitam. Dan saat itu Derek adalah seorang letnan. Dalam wawancara itu Derek sangat terpukul dengan kematian ayahnya dan kemudian menyalahkan kaum kulit hitam atas kejadian ini. Rasa rasisme mulai terbentuk dalam diri Derek. Kembali ke Danny yang berkisah di kota ini, dulu dianggap kota yang tenang. Dan beberapa tahun kemudian, kumpulan geng bermunculan. Dan Derek membentuk geng kulit putih bernama Dodge. Tujuannya adalah untuk membersihkan kota ini dari kumpulan geng kulit hitam. Di satu waktu, dalam sebuah pertandingan bola basket, teman Derek, si Gembul, memintanya uang untuk bertaruh dengan grup basket kulit hitam. Derek yang turun ikut dalam pertandingan itu merubah taruhan. Dan yang memenangkan pertandingan akan menguasai lapangan ini. Kemudian tampak si tua Alexander menjadi penonton dalam pertandingan ini. Dan kita lihat akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh Derek dan timnya. Kemudian para orang kulit hitam itu pun pergi meninggalkan lapangan ini dan mereka merayakan kemenangannya. Kemudian Derek akhirnya keluar dari penjara setelah menjalani hukuman selama 3 tahun. Dan pulang ke rumahnya, Derek cukup kaget ketika tangan adiknya ditato simbol gengs mereka, yaitu Dodge. Dan yang membuat tato itu adalah Alex Cameron. Tak lama setelah itu, Derek mendapat telepon dari seseorang. Kemudian, si Gembul teman Derek datang ke rumahnya. Dia membawa handycam dan mereka momen apa saja yang ada di rumah Derek. Dan ketika di kamar mandi, terlihat dia mengeluarkan pistolnya. Dan setelah buang air, dia langsung menuju Danny untuk mewawancarainya tentang apa yang dia benci. Namun di sisi lain, si Gembul meminta Danny untuk memberikan pendapatnya yang lebih frontal. Terlihat di sini Derek sepertinya sudah berubah menjadi lebih baik. Dan orang yang menelepon Derek ternyata kepala sekolah Sweeney. Melalui telepon mereka berdua membicarakan hal terkait tentang artikel yang dibuat oleh Danny. Kemudian Derek meminta Danny melakukan tugas yang diberikan oleh gurunya itu. Ibunya yang sedang sakit-sakitan menjadi perhatian Derek dan mereka berencana untuk pindah rumah. Bahkan di sini Derek meminta Danny untuk menjauhi Alex Cameron. Dan ketika akan membuat artikel sesuai tugas dari kepala sekolah, Danny mengingat momen aksi gangster mereka yang dipimpin Derek. Kemudian, Alex dan Derek mengumpulkan anggotanya dan merekrut para pemuda yang frustasi. Dan dia mencuci otak mereka untuk membenci para imigran gelap Latin dan Asia. Mereka dianggap hanya membuat Amerika bangkrut. Jutaan dolar dikeluarkan pemerintah untuk melayani mereka. Lalu mendatangi sebuah supermarket di mana di situ tempat kerjanya para imigran. Dan aksi mereka pun dilakukan. Di momen lain, ketika Derek dan keluarganya sedang menikmati makan malam, terlihat Moray, orang yang dekat dengan ibunya Danny, hadir. Dari awalnya sebuah diskusi biasa tentang kerusuhan kulit hitam, kemudian dia memancing Derek yang sudah mempunyai rasa rasisme. Tentu saja, itu membuatnya bersemangat untuk menjelaskan faham yang sekarang dia anut. Dan ketika perdebatan sudah makin memanas, tiba-tiba Davina, adiknya Derek yang tidak sepaham dengannya, menjadi korban setelah dia menyentil KKK atau Ku Klux Klan, sebuah kelompok rasis ekstrim di Amerika. Derek semakin emosi dan tak terkendali. Moray pun diusirnya. Lalu Danny pun kembali membayangkan saat kejadian malam itu, yang dimana setelah Derek menembak 2 orang kulit hitam, dan salah satunya ternyata lawan tanding dia ketika mempertaruhkan lapangan basket itu. Karena dia masih hidup, Derek menyuruhnya untuk memakan pembatas jalan. Dan ketika giginya menyentuh pembatas jalan tersebut, Derek melakukan hal ini. Anjim! Tak lama setelah itu, polisi pun datang. Kemudian menyuruhnya untuk mengangkat tangan dan berbalik. Dan inilah raut muka yang Derek tampilkan setelah membunuh pria kulit hitam itu. Kembali ke Derek dan si Gembul yang datang ke pesta geng mereka. Di sini Derek kemudian bertemu pacarnya dan celepot.
Lalu Derek meminta Stacy pacarnya untuk pergi dengannya dan meninggalkan semua ini. Stacy pun kaget mendengarnya karena Derek di geng ini sudah disembah seperti dewa. Dan Stacy menolak pergi bersamanya dikarenakan dia merasa Derek sudah berubah. Derek pun bertemu dengan Cameron. Awalnya, Cameron menyambutnya dan berharap Derek melanjutkan kepemimpinannya. Namun, Derek sekarang sudah berubah dan ingin keluar dari gangster ini. Berikut membawa Danny adiknya. Dan tentu saja hal ini membuat si Cameron marah. Dia mempersilahkan Derek pergi, namun tidak untuk Danny adiknya. Tak terima dengan perkataannya, Derek kemudian menghajarnya. Keluar dari situ, dia bertemu dengan pacarnya dan memanggil dengan sebutan pembela negro. Si gembul pun tiba-tiba menghampirinya dengan pistolnya dan hendak menembaknya. Namun Derek berhasil merebut pistolnya dan mengancam semua gangster yang ada di situ, kemudian kabur. Di tengah jalan, dia melucuti pistolnya dan membuang secara terpisah. Danny kemudian menyusul Derek dan marah kepadanya. Dan Derek mencoba untuk membuatnya tenang dan menceritakan kejadian ketika di penjara. 2 hari dalam penjara, Derek mencoba mencari rekan dengan istilahnya memasang bendera. Kemudian, dia membuka bajunya untuk memperlihatkan simbol Nazi di dadanya. Dan orang-orang di sekitarnya yang sepaham dengannya dia dapatkan. Dan terlihat juga orang-orang kulit hitam di sana tidak menyukainya. Tahun pertama di penjara, semua baik-baik saja. Namun, suatu momen ketika rekannya memberikan bantuan pada orang Latin, dan ibunya datang menceritakan kehidupan mereka yang sulit. Dan Danny begitu memuja dirinya dan si Cameron. Dia berteman dengan negro bodor di penjara yang menjadi teman bekerjanya. Kekonyolannya merubah Derek yang awalnya begitu membencinya hingga menyukainya. Derek kemudian tidak lagi bergabung dengan rekan kulit putihnya setelah melihat salah satunya berbisnis dengan orang Latin. Dan dia mulai menjalin pertemanan dengan orang kulit hitam. Di kamar mandi, Derek dihajar dari belakang oleh para pria kulit putih yang sebelumnya menjadi rekannya. Keesokan harinya, Derek dikunjungi Sweeney, kepala sekolah dulu dia. Di sini, Sweeney terus mencoba mengembalikan Derek ke arah yang lebih baik dan merubah ideologi yang selama ini dia anut. Hingga akhirnya Derek meminta bantuannya untuk menjadi lebih baik dan keluar dari penjara. Dia mulai menyendiri di penjara meskipun ketakutan akan pembunuhan dirinya oleh orang-orang yang tidak menyukainya selalu menghantuinya. Menjelang keluar, Derek jauh lebih baik dan merasa berhutang pada teman negronya. Kembali ke Derek yang telah membuat Danny ikut sadar. Terlihat poster-poster Nazi yang dipasang di kamar Danny pun mereka copot. Danny mengingat ketika sedang berkumpul dengan ayahnya. Dalam pertemuan itu, terjadi perbincangan antara Derek dan ayahnya. Mereka berdua membahas perihal buku yang diberikan oleh gurunya Sweeney. Buku itu membahas tentang kaum kulit hitam. Namun, ayahnya mengingatkan Derek untuk hati-hati dalam memahami seseorang kulit hitam karena isu rasisme yang begitu kuat saat itu. Danny menangis mengingat ini semua. Rekaman ketika Derek dan Danny kecil pun diperlihatkan. Dan Derek mencoba untuk menata kembali kehidupannya dan dia akan kembali bekerja. Dan di sebuah kedai kopi, Sweeney dan seorang polisi datang. Dan di sini terungkap, base camp dari gangster yang dipimpin oleh Cameron digerebek oleh polisi. Mereka membutuhkan bantuan Derek untuk merubah ideologi para mantan gangsternya kembali ke jalan yang baik. Derek mencoba menolak hal itu karena akan membuat perang dengan orang kulit putih dan dia ingin fokus pada keluarganya. Tapi di akhir pertemuannya, dia menyetujui untuk membantu para polisi tersebut. Setelah itu, Derek mengantar adiknya ke sekolah. Dan mereka terlihat saling menyayangi. Dan berjanji akan bertemu di rumah. Derek pun kemudian berjalan. Kemudian, adiknya masuk toilet dan tak lama setelah itu, inilah yang terjadi. Derek sebelumnya mempunyai firasat, karena layaknya adik kakak sudah mempunyai ikatan batin. Dia pun langsung mendatangi sekolah Danny dan berlari menghampiri Danny. Tangisan seorang kakak yang ditinggalkan oleh adiknya tewas tidak terbendung lagi.
Lalu film ini diakhiri oleh sebuah kutipan yang dibuat oleh Denny. Berikut kutipannya. Kita bukanlah musuh tetapi sahabat. Tak seharusnya kita bermusuhan walaupun nafsu kadang yang berbicara. Bukan berarti hilang kasih sayang. Suara mistis kenangan akan terus terngiang jika didengungkan pada mereka oleh sisi baik dari sifat kita. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari American History X ini? Gila sih, endingnya di luar ekspektasi banget. Dikasih set ending lagi, anjim. Untung kali ini saya kuat. Nggak akan sedih lagi, nggak akan nangis lagi, anjim. Moal ya nama moal. Wah, jika butuh wae ke nege cerik mana malah. Moal anjing. Cerik, cerik. Moal anjing tong digitu-gitu atuh anjing. Obog anjing ah. Jadi curik deh. Ya udahlah guys, daripada saya jebleh makin tarik lagi, saya tutup alur cerita film dari American History X ini. Tapi sebelum itu poho. Aduh, kopi aya keneh ini kan. Oke lah. Salam penutup dari kami seperti biasa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.